Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz. Cinta Nabi, cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الحمد لله ذي الجلال والإكرام صاحب الطول والإنعام أحمده سبحانه وتعالى على نعمه العظام وأشكره على آلائه الجسام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك العلام وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله وأصحابه الأعلام البررة الكرام ومن تبعهم بإحسان ما تعاقبت الليالي والأيام أما بعد فأولى ما يفتتح به الكلام بمثل هذا المقام الوصية بتقوى الله الملك العلام وطاعته على الدوام فإن تقوى الله أعلى نسب وإن طاعته أغلى مكتسب إن أكرمكم عند الله أتقاكم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب معاشر المسلمين والمسلمات الحاضرين والحاضرات أو المشاهدين والمشاهدات Bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, baik yang hadir di rumah mengaji Azam ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah pada petang ini di hari Kamis kita kembali diizinkan Allah untuk sama-sama berada di tempat ini dengan tujuan sama-sama mengaji kembali. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita memahami dan mengamalkan apa yang dikaji. Dan semoga kehadiran kita ini sebagai tanda syukur kita kepada Ilahi dan dibalasnya dengan nikmat-nikmat yang senantiasa bertambah dan berlipat, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayah yang sangat mahal ini. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dengan izin Allah kemudian dakwahnya kita merasakan nikmat iman ini dan menjadikan kita berharga dan bernilai di hadapan Allah di dunia dan di akhirat. Oleh itu, kenanglah selalu jasanya, ingatlah selalu budi baiknya dengan banyak berdoa terbaik untuknya, yaitu selawat dan salam kepadanya. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat yang dirahmati Allah, kembali kita melanjutkan kaji al-usulul lati bana 'alaiha ahlul hadis manhajahum fid da'wati ila Allah. Landasan-landasan yang menjadi tolak atau landasan-landasan menjadi titik tolak para ahli hadis dalam berdakwah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sudah beberapa majlis kita sudah sebutkan apa yang dimaksud dengan ahli hadis, siapa mereka, bagaimana kedudukannya, bagaimana sifat-sifatnya, dan ini diakui oleh mereka yang berhadapan langsung dengan mereka. Seperti kemarin wasiat Al-Walid Al-Karabisi, imamnya ahli kalam setelah Hafs Al-Fard Al-Karabisi. Ini banyak dari keluarga Karabisi ini
pakar-pakar ilmu kalam. Dan pada asalnya mereka orang-orang cerdas berguru pada ulama-ulama ahli sunnah, tetapi karena terkontaminasi dengan ilmu kalam, akhirnya mereka memisahkan diri dari guru-gurunya. Dan subhanallah, banyak yang membanggakannya. Walaupun semua mutaakhirin, misalnya Husain Al-Karabisi pernah berguru pada Imam Asy-Syafi'i, lalu dianggap oh ini gurunya Syafi'i ini. Mereka lupa bahwasanya Ra'sul Mu'tazilah Wasil bin Atha Al-Khurasani juga berguru pada Al-Hasan Al-Basri. Dan jangan lupa Al-Hasan Al-Basri muridnya ratusan bahkan ribuan. Kenapa yang satu ini yang diikut? Dan muridnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah banyak, ratusan bahkan ribuan. Kenapa yang ditonjolkan Husain Al-Karabisi ini? Tidak lain dan tidak bukan karena ada kesamaan pandangan dan keyakinan. Sama-sama terpapar, tentu saja merasa merasa dekat. Padahal murid-murid Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad ramai, tapi ditinggalkan, diambil yang ganjil-ganjil ini. Bagaimana juga sebagaimana orang juga untuk menjatuhkan para ulama yang terkenal dengan mencari-cari di antara muridnya, mungkin ada yang melenceng. Nah, inilah muridnya puluhan ribu orang, lalu datang satu yang melenceng seolah-olah seperti itu semuanya. Ini juga cara-cara yang tidak fair dilakukan orang, seperti orang ingin memfitnah Syekh bin Baz dengan mengatakan Al-Juhaiman yang pernah memberontak dan bunuh orang di tanah haram pernah belajar bersama Syekh bin Baz. Taib murid Syekh bin Baz yang Ibnu Utsaimin, Shalih Al-Fauzan, Al-Ubaikan, Asy-Syuair dan lain-lainnya, ini dikemanakan? Tapi memang begitulah ciri khasnya orang-orang yang kurang dalil dan hujjah, apa saja dipegang, seperti orang yang baru pandai berenang dan hanyut, sehingga dapat rumput dipegang, bangkai ketangkap, bangkai pun dipegang erat-erat. Dikemanakan murid-murid yang sebanyak itu? Jadi kalau dikatakan nanti Husain Al-Karabisi misalnya adalah induknya ahli kalam dan orang hebat, lalu dikemanakan Al-Mara' bin Yahya At-Tujibi, Al-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi, Al-Rabi' bin Sulaiman Al-Jizi, kemudian Yunus bin Abdul Ala As-Sadafi, dikemanakan Ahmad bin Hanbal, dikemanakan Al-Buwaiti, dimanakan Al-Muzani dan lain-lainnya dalam akidah. Kenapa berpaku pada Al-Karabisi yang memang sudah menyimpang? Kayaknya keluarga Al-Karabisah ini banyak melahirkan paham-paham menyimpang. Mulai daripada syekh mereka yang paling besar sebelumnya adalah Hafs Al-Fard Al-Karabisi yang menjadi lawan Imam Asy-Syafi'i dulu, bermunadharah, beradu argumen. Nah, dan di masa Imam Ahmad lahir pula yang dari keluarga yang sama, Husain Al-Karabisi, sehingga dihajar oleh Imam Ahmad rahimahullah wa ta'ala. Allah musta'an. Tapi Al-Walid Al-Karabisi yang terbesar setelah Hafs Al-Fard Al-Karabisi juga sudah mewasiatkan kepada anak-anaknya kemarin, bagi yang hadir kemarin, bahwasanya beliau mewasiatkan untuk mengikut manhajnya ahli hadis. Padahal dia adalah orang paling besarnya ahli kalam di masanya, belajar dari Hafs Al-Fard. Kemudian muridnya yang kesohor dengan ilmu kalam ada Al-Husain Al-Karabisi yang hidup di masa Imam Ahmad rahimahullah dan dihajar oleh Imam Ahmad, dan Imam Ahmad tidak mengizinkan murid-muridnya belajar pada ahli kalam tersebut. Andainya ilmu atau akidah ahli kalam ini akidah yang masyhur, kenapa tidak kesohor dari imam-imam yang empat tadi? Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini mukaddimah perlu disampaikan karena kita masuk pada at-tauhid. Orang dalam mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala bermacam-macam cara, bermacam
macam cara, karena banyak yang mengikut rasa dan kira. Dikira dengan pikiran, dirasa dengan hati dan perasaan, sehingga agama dibangun di atas itu. Rasanya tak masuk, ditolak. Kiranya tak masuk, diserang. Nah, sekarang masuk pada al-aslul awal, yaitu tauhidullah. Ini sudah menjadi kelaziman dakwahnya para al-anbiya war rusul, bahwa dakwahnya para nabi dan rasul itu adalah dimulai dengan at-tauhid. Sebab kerusakan yang paling berat yang berujung pada kerusakan yang lain-lain, rusak syariat, rusak muamalat, rusak akhlak, gara-gara rusaknya tauhid. Dan bila tauhid benar, maka akan lahir ibadah-ibadah yang benar. Oh dah, saya dah ngaji tauhid, dah tamat kitab tauhid, tapi akhlak saya keras juga. Berarti antum belum belajar tauhid yang benar. Ya. Walaupun sudah tamat kitab tauhid, al-usulus salasa, al-usulus sitta, al-qawaidul arba, dapat al-aqidatut tahawiyah, dapat al-lum'atul i'tiqad, dapat al-qawasim min al-awasim dan sebagainya, tapi akhlaknya masih kelas di bawah, berarti tauhidnya belum benar. Antum ngaji tauhid hanya dari sisi teoritis, belum secara praktis aplikatif. Jelas bah? Jadi kalau dah tauhid dah banyak tapi ghibahnya tak kalah, berarti antum belum betul tauhidnya. Karena orang yang betul tauhidnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Al-Faruq, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Mereka adalah orang-orang yang sempurna dengan izin Allah tabaraka taala, keyakinannya pas, ibadahnya kuat, muamalahnya bagus, dan akhlak dan budinya tinggi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, sering kita melihat atau menyaksikan kontradiktif antara akidah dengan ibadah seseorang atau dengan akhlak dan etikanya. Saya katakan berarti tauhidnya belum sampai pada tingkat aplikasi, baru hanya secara teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'asyiral kiram, bapak-bapak dan ibu, kaum muslimin dan semuanya yang dirahmati Allah. Ini asal pertama. Jadi kalau ada dia ini untuk menjawab, karena sebagian berasumsi dibangun di atas persepsi yang keliru, bahwa para imam seperti Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i, Ahmad rahimahumullah jami'an dengan murid-murid mereka dan guru-guru mereka tidak ahli dalam masalah tauhid, sehingga kita perlu merujuk orang lain setelah mereka berabad-abad lamanya. Maka kita katakan ini keliru, sebab menyalahi manhajnya ar-rusul, para rasul dan anbiya, para nabi. Mereka berdakwah memulai dengan menanamkan tauhid yang benar. Dan dalam hadis sahih Muslim dari Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhu, dia menegaskan, kunna nata'allamul iman qabla an nata'allamal Qur'an. Kami belajar beriman dulu sebelum belajar Al-Quran. Supaya apa? Kalau kita sudah beriman pada Al-Quran, bahwa dia adalah kalamullah yang diturunkan melalui malaikat Jibril kepada Nabi SAW dari Allah mulainya dan kembali kepadanya, bahwa ini perkataan Allah sesungguhnya, maka akan kita segan kepadanya, kita akan ta'zim kepadanya. Beda dengan orang yang tak meyakini ini adalah kalamullah, tetapi adalah makna yang Allah ciptakan. Ini segannya tak sama, tuan-tuan. Tuan-tuan dapat surat cinta dari kekasih, pernah jatuh cinta kan? Tak pernah? Miskin. Ya Syekh, atau tak ada cinta di hati? Miskin. Ya, perkataan dari yang kita cintai langsung pasti beda dengan perkataan orang yang melalui atau mediatornya. Kalau bahasa sekarang macam belangnya,
pasti lebih berharga daripada perkataan dia langsung. Betul apa enggak? Masa enggak pernah merasanya? Kaum muslimin pasti akan lebih. Maka siapa yang meyakini Al-Quran sebagai kalamullah dan beriman kepadanya akan lebih menta'zim Al-Quran dibanding dengan orang yang meyakini ini hanya sebagai sarana kalamullah. Disinilah kaum muslimin mustahil mereka para imam ini secara teori tak mungkin tak mengajarkan tauhid, dan secara aplikasi benar mereka mengajarkan tauhid. Kenapa? Karena mereka memulai ilmunya dengan Al-Quranul Karim. Ya, kalau tonton baca biografi para ulama, khususnya ulama yang 4 lah dulu ya. Abu Hanifah hafal Quran umur 9 tahun. Kita urut lah ya. Imam Malik hafal Quran umur 10 tahun. Imam Asy-Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun, bukan 17. Imam bilang 17. 7 tahun. Dan Imam Ahmad hafal Quran umur 9 tahun. Kalau mengikut teori orang Amerika modern hari ini manusia-manusia super cerdas. Sebab dalam teori pendidikan orang Amerika hari ini, bahwa anak kecil umur 6 tahun sampai 9 atau 10 tahun bila hafal 13.000 lebih kata-kata bahasa Inggris dianggap anak super cerdas. Coba uji anak antum. Ini anak antum ya? Anak siapa nih? Ayo ngaku ayahnya siapa? Antum asli bahasa apa? Orang mana aslinya? Jawa, Sumbar, orang Minang. Hafal enggak 13.000 kata dalam bahasa Minang? Nah, ini enggak, berarti enggak super cerdas. Hafal 13.000 kata dalam bahasa Inggris dianggap sebagai anak super cerdas. Saya katakan masih jauh kalah oleh anak-anak kaum muslimin. Anak-anak orang Islam hafal Quran umur 6 sampai 10 tahun, dan Al-Quran mengandung berapa ribu kemarin? 6.000 itu ayatnya. Biar gampang ngapalnya 6.666. Tapi tidak jumpa. Wah, itu muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Untuk jawab ujian nanti, ya, ujian negara jawab 6.666. Mudah. Nah, masyaallah kiram dirahmati Allah. Jumlah kalimat kan tadi kata. Jumlah kata dalam Al-Quran berapa? Antum dah sering baca Quran tak pernah ngitung? Enggak sempat. Berapa? Itu jumlah ayatnya sayang. Jumlah kata. Dalam satu ayat kan banyak kata itu. Nah. Satu ayat berapa kata? Misalnya zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, satu ayat. Berapa kata? Zalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. 7 kata. Nah, berapa kata semua dalam Al-Quran? 77.000. Masya Allah. Nengok dia, alhamdulillah. Jazakallah khairan. 77.000 lebih kata. Berarti mana yang lebih cerdas? Anak umat Islam atau anak orang Amerika? Anak orang Islam. Ini kalau saya bahas lagi panjang ceritanya nanti. Nah, ya. Jadi makanya kenapa Al-Quran dilarang dihafal oleh mereka, karena mereka takut kalah. Dibuatlah orang-orang yang hafal Quran orang yang lebay, tidak ikut perkembangan zaman dan seterusnya ya. Tapi alhamdulillah kita tak pengaruh oleh itu, karena terbukti anak-anak yang hafiz Quran super cerdas. Alhamdulillah. Buktinya kita kan hafiz, jadi tidak hanya dikit-dikit cerdas, dikit-dikit pula, dikit-dikit cerdas, banyak-banyak. Dikit-dikitnya cerdas, banyak-banyak cerdas juga. Alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati, mau ngaku ya, memang. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Jadi mustahil mereka yang manhajnya mengikuti Nabi SAW, bahkan seperti Imam Asy-Syafi'i digelar Nasirus Sunnah, penolong sunnah,
Dan Imam Ahmad disebut dengan Imamun Ahli Sunnah, Al-Imamul Mubajjal, Imam Ahlus Sunnah, Ahmad bin Hanbal. Lalu mereka tidak menegakkan sunnah dalam masalah akidah. Jelas? Oleh itu maka perlu kembali untuk mengaji bagaimana pokok-pokok dakwah ahlul hadis. Maka dikatakan yang pertama adalah al-aqidah, at-tauhid. Jelas? Jelas? Kalau dah jelas sudah kan? Masuk Isya? Belum, taib. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jelas tapi nak diperjelas lagi ya. Taib. Kita sudah bahas kemarin makna at-tauhid adalah inti daripadanya adalah ikhlasul ibadah lillahi ta'ala, kepada Allah tabaraka wa ta'ala, baik ibadah hati atau ibadah badan. Ibadah hati atau ibadah badan. Sebagian ulama membaginya ibadatul qulub, ibadatul lisan, wa ibadatul abdan, yaitu ibadahnya hati, ibadahnya lisan, dan ibadahnya anggota tubuh atau anggota badan. Jadi mengikhlaskan seluruh ibadah ini, baik yang dalam hati kita seperti cinta, senang, tawakal, bergantung, berlindung dan sebagainya, dengan ibadah lisan kita berzikir, bertahmid, bertasbih dan sebagainya. Demikian pula dengan ibadah badan yang berkaitan seperti salat, seperti bekerja dan sebagainya, hanya karena Allah Taala. Inilah makna tauhid itu. Dan ini intinya. Ini intinya dakwahnya para Rasul alaihim salawatu rabbi wa salamu alaih. Oleh sebab itu, fala yajuzu sarfu ay naw'in min al-ibadati la ghairi Allah Ta'ala. Kalau demikian, maka tak boleh satu pun jenis ibadah diberikan kepada selain Allah. Inilah inti tauhid itu. Nah, kama la yajuzu ay yushraka ma'allahi fi ibadi ahad. Sebagaimana tak boleh diberikan secara total kepada yang lain, dan juga tak boleh disamakan dengan yang lain, yaitu kepada Allah juga, kepada selain Allah juga tidak dibenarkan. Ini namanya syirik. Jadi lawan daripada tauhid adalah syirik, lawan daripada iman adalah kufur. Ya, lawan daripada iman adalah kufur. Maka orang kafir bisa saja beriman, tapi orang musyrik, orang beriman bisa saja melakukan kesyirikan, tapi orang kufur tidak mesti syirik. Tidak mesti syirik. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Nah, masalahnya adalah di antara mereka beriman tetapi menyekutukan Allah. Wa ma yu'minu aktsaruhum billah illa wa hum musyrikun. Mereka tidaklah beriman kebanyakannya kepada Allah kecuali dalam keadaan syirik. Siapa itu? Ya, orang musyrikun. Orang musyrikun Makkah dulu. Mereka kan menyembah Allah apa tidak? Menyembah Allah. Mereka haji. Mereka salat. Mereka mengagungkan bulan-bulan haram. Kita sekarang di bulan haram, mengagungkan. Mereka menghormati Ka'bah, menghormati, tapi dengan cara sendiri. Daripada sepi, bikin berhala banyak-banyak dalamnya. Kan itu. Daripada sepi, maka dibikin berhala. Kalau tak ada berhala kan sepi, jadi kosong dia. Tapi kalau isi berhala jadi banyak. Akhirnya yang banyak ini semarak dan mengingatkan kepada Allah menurut mereka. Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfah. Ini akibat dari keyakinan yang lahir dari pikiran dan perasaan, bukan dari ilmu yang diturunkan. Nah, hari ini semakin jauh orang dari ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dalam berkeyakinan, maka akan lahir pula keyakinan-keyakinan yang menyimpang. Menyimpang. Misalnya, ada yang berkeyakinan karena tingkat kewaliannya sangat tinggi, bisa bertemu langsung dengan Allah dan dapat wahyu. Akhirnya, salat Jumatnya di Mekah, tapi perginya sama.
Sampai-sampai dikatakan orang yang tak berbaju, bercelana pendek, merokok, duduk di podium dianggap wali tingkat tinggi, wali majdub katanya, dari wajli mazdub. Ya, sudah gila jadi wali. Kalau sudah gila tu apalagi jadi wali. Wali kota aja tidak bisa diangkat orang gila, apalagi wali karamah. Allah musta'an. Di mana dapat? Dari perasaan dan perkiraan. Antum kan tidak tahu Ustaz sebelum masuk di dalamnya. Kalau udah masuk nanti mau jadi wali. Saya kalau pakai gila tidak mau saya jadi wali. Ya, saya mau jadi wali yang sehat-sehat saja. Ada yang mengatakan pula dengan perasaan dan perkiraan bahwasanya seorang yang sampai pada tingkat tertentu dalam kegelisahannya bertemu langsung dengan Nabi alaihissalam, seolah-olah mereka lebih hebat dari Abu Bakar Siddiq, lebih hebat dari Umar bin Khattab, lebih hebat daripada Uthman bin Affan. Bukankah mereka menghadapi masa-masa sulit sepeninggal Nabi alaihissalam? Abu Bakar menghadapi permasalahan yang sangat pelik, yaitu gerakan murtad yang dipelopori oleh orang-orang munafikin yang hidup di masa Nabi alaihissalam. Kemudian orang-orang yang tidak mau bayar zakat, padahal itu adalah rukun Islam. Berat apa tidak? Kenapa dia tidak bangunkan Nabi? Bibi ini masalah ini. Atau jangan-jangan Abu Bakar belum jadi wali. Itu masalahnya. Abu Bakar belum jadi wali karena belum gila. Allah musta'an. Kaum muslimin muslim. Ini masalahnya di mana dapat? Tidak ada berdasarkan ilmu, tetapi perkiraan dan perasaan. Oh, itu pengalaman dia. Syekh ini berriadah, melatih diri sendiri sehingga sampai pada puncak tertinggi, putus makrifat. Ya, kalau udah putus tidak ada lagi, bisa dipakai. Jadi makrifat itu bukan untuk diputus, tapi makrifat itu untuk diikat dengan kuat dengan ilmu yang dibawa dari Nabi, dari Allah tabaraka ta'ala, dan diajarkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam. Cuman kaum muslimin dan muslimat, orang-orang yang tak berilmu rata-rata di sepanjang masa lebih banyak daripada orang yang berilmu. Betul? Bisa, mudah saja nanti untuk mencari tolak ukurnya. Mana yang lebih banyak, yang sampai doktor atau yang hanya sampai S2? Coba yang ini yang resmi aja dulu, Yang banyak S2 lebih banyak daripada S3. Serius ini? Betul kan? Mana yang lebih banyak S2, S1 daripada S2? Banyak S1. Ini yang resmi. Antum jangan masuk dulu, nanti yang resmi aja dulu. Nah, yang resmi. Ya tak? Yang formal, pendidikan formal dulu. Dari mana yang lebih banyak? S1 daripada tambah SMA. SMA lebih banyak. Mana yang banyak tidak sekolah itu sekolah. Baik. Jadi kaum muslimin dan muslimat yang berilmu lebih sedikit daripada yang berilmu sepanjang masa. Maka ini adalah jadi lahan subur oleh syaitan untuk menyesatkan, kecuali mereka yang mau hadir di majelis-majelis ilmu. Nah, antum lihat sendiri, yang hadir di majelis ilmu paling banyak atau yang berjalan di jalan? Coba hitung dulu, bagi keluar dulu. Yang duduk di majelis ilmu itu sedikit. Kemudian yang duduk di majelis ilmu, yang istiqamah sampai selesai kitab ini, kita hitung nanti. Buat absennya lebih banyak atau yang tidak? Tentu yang mundur lebih banyak. Bukan masalah kaji tak sedap, bukan masalah ustaz tak lucu. Masalahnya adalah berat itu menuntut ilmu. Maka akhirnya kita mudah untuk diselewengkan, disesatkan. Apalagi kalau sama sekali tak ngaji. Apalagi yang tanggung-tanggung ngaji. Iya. Hadir sepekan, 5 pekan hilang. 5 pekan hilang, apalagi dengan perasaan sama aja ustaznya. Ya, itu terus diulang-ulang tauhid. Ya. Padahal nanti bid'ah, sunnah. Akhirnya kalau sudah gitu nanti dia lebih hebat dari ustaznya. Orang yang merasa lebih hebat selalu tidak hebat. Orang yang merasa lebih hebat selalu tidak hebat.
Sebab orang yang hebat itu selalu menganggap yang lain lebih hebat. Ini tuh. Makanya kita lihat Imam Syafi'i dengan Ahmad saling menonjolkan mereka. Tanya ke Syafi'i, Ahmad lebih hebat. Tanya ke Ahmad, Syafi'i lebih hebat. Tanya ke Malik, Malik bilang Asy-Syafi'i cerdas. Ditanya ke Syafi'i, Al-Malik lebih cerdas. Kalau kita hari ini susah untuk mengakui kelebihan orang. Apa sebab? Karena kita tidak banyak punya kelebihan. Jadi la ya'riful fadla li zawil fadli illa zawul fadli. Takkan mengenal kelebihan orang yang punya kelebihan kecuali orang yang memang punya kelebihan pula. Allah musta'an. Waktu sudah masuk. Kita lanjutkan lagi lepas azan. Serius ini. Baik, yalah. Azan dulu. Allah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabbana was-salat. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Kemudian bahwa
ibadah itu tak boleh diberikan kepada selain Allah. Dan ini intinya dakwah para nabi itu. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wajtanibut taghut. Sesungguhnya kami telah bangkitkan, kami utus kepada setiap umat itu seorang rasul yang isi dakwanya an i'budullah, beribadahlah kepada Allah saja, wajtanibut taghut, dan hindari sembahan-sembahan lain selain Allah. Berarti jangan berikan ibadah. Dan ini sesuai dengan misi penciptaan jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ibnu Abbas menafsirkan liya'budun dengan makna liwahidun, untuk mentauhidkanku. Apa rahasianya? Sebab sejak dunia ini dihuni oleh manusia dan kalangan jin, mereka sudah beribadah. Mereka sudah beribadah. Sejak Nabi Adam alaihissalam, seperti yang dikatakan oleh Tabari dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa manusia dulu bertauhid kepada Allah sampai syaitan menyesatkan mereka, mutar-mutar mereka dengan keyakinan-keyakinan lain. Nah, pada intinya mereka beribadah. Cuman lihat umat manusia yang tidak Islam pun beribadah apa tidak? Beribadah. Ada yang beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada manusia sendiri, bahkan kepada hewan dan sebagainya. Tetapi disinilah makna bahwasanya liwahidun, liya'budun dengan makna liwahidun, supaya mentauhidkanku, karena ibadah yang tidak didasari tauhid tidak diterima. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak ampuni dosa syirik kepadanya, dengan ampuni dosa manapun. Kemudian Nabi dalam hadits qudsi, Nabi meriwayatkan dari Rabbul Alamin, man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkah. Siapa yang beramal suatu amalan untukku tapi menyekutukanku dengan sesuatu yang lain, aku tinggalkan dia dengan syiriknya itu. Kau tak terima. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, maka liya'budun bukan makna hanya sekedar beribadah, tapi beribadah hanya kepada Allah. Di sinilah makna liwahidun yang ditafsirkan oleh Imam Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhumah. Dan tauhid itu kaum muslimin, pada masa Nabi kan tidak ada pembagian-pembagian. Pembagian tauhid enggak ada, pembagian dalil enggak ada. Kan ada. Tapi apakah tidak ada dalam zaman Nabi? Saya ulang lagi. Bahwasanya tauhid terbagi sekian. Ya, dalam istilah golongan manapun, seperti sifat Allah ada 20. Ada zaman Nabi? Enggak ada. Atau sifat fi'liyah dengan sifat khabariyah. Ada istilah ini zaman Nabi? Enggak ada. Sama juga dengan al-aslu fil amri lil wujub. Ya, illa ma dallat dalilu ala khilafi. Hukum asalnya perintah itu wajib kecuali ada dalil yang mengatakan dia wajib. Ada juga tidak ada. Al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wad'. Ada di zaman Nabi? Juga tidak ada. Tapi semua ini ada enggak di zaman Nabi? Barangnya ada enggak? Ya ada. Istilahnya ada enggak ada? Kalau ada orang menolak nanti pembagian tauhid karena enggak ada zaman Nabi, semua pembagian tauhid ini ditolak. Termasuk sifat 20 juga ya harus ditolak karena tidak ada pembagian sifat di zaman Nabi 20 sifat. Jelas? Ini saya katakan karena akan ada yang menuduh dengan lantang dan lancang dan dusta bahwa ini sama dengan Trinitas. Auzubillah. Kalau tak paham jangan bicara. Itu aja. Ya karena tidak paham. Dikir Trinitas ya tidak sama. Trinitas orang membagi Allah Tuhan itu menjadi 3 oknum. Ya, 3 oknum. Kalau dalam tauhid ini yang diajarkan di dalam oleh as-salafus salih ini bukan
bukan membagi Allah, tetapi tauhid itu dari sisi atau dari 3 aspek seperti yang akan kita dengar nanti. Dan semua itu ada barangnya di zaman Nabi SAW dalam Quran dan hadis, ya, bukan bid'ah dalalah yang dibuat-buat seperti dinisbatkan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah. Selalu Ibnu Taimiyah jadi sasar. Apa sebab? Karena beliau yang paling berpengalaman di antara ulama mutaakhirin berhadapan dengan ahlil kalam, berhadapan dengan kaum sufi, sehingga beliau dimusuhi dengan berat sejak dia masanya dan sampai hari ini. Padahal dan sehingga dikatakanlah ini hanya sampai pada Ibnu Taimiyah dengan secara dusta dan fitnah. Oleh sebab itu ini tanda bahwa ilmu akidah yang diambil bukan dari ulama-ulama as-salaf seperti Ahmad bin Hanbal rahimahullah, Asy-Syafi'i rahimahullah taala dan seterusnya. Wa huwa ala 3 aqsam. Kata penulis hafizahullah, tauhid itu terbagi kepada 3. Kenapa perlu pembagian ini? Kok pada temenung? Tidak mau ditanya ya. Sama, kenapa dalam belajar nahu antum membagi kalimat terbagi 3? Ada isim, ada fi'il, ada huruf. Kenapa ada pembagian ini? Bukan memudahkan, rusak bahasa antum, maka perlu alat untuk perbaikinya. Huruf dibilang isim, isim bilang fi'il, kacau bahasa kita, sehingga perlu kaedah-kaedah untuk memelihara jangan sampai bahasa rusak. Jelas? Ketika pemahaman orang dalam fikih banyak yang sudah mulai lemah, maka diperlukan kaedah usul fikih. Ini semuanya alat. Kalau alat lah banyak keluar, maknanya ya Syekh, antum di rumah banyak alat, kunci 12, 10 dan sebagainya banyak. Kapan keluar? Ketika rusak. Kalau tidak rusak, tidak pernah keluar. Di mobil antum mobil running, diambil, buka kertas, buka apa? Buka plastik. Kan ada dengan kunci lengkap tuh ya. Ada kunci buka ban, ada apa namanya nih? Dongkrak, ada linggis, ada linggis ya. Kunci Inggris maksudnya. Kunci Inggris, ada macam-macam. Ini kalau mobil baru sering keluar, kecuali dipinjam orang. Maka di zaman Nabi, karena akidahnya rapi, karena akidahnya tak ada yang rusak, tak perlu istilah-istilah ini. Tak perlu ada alat-alat untuk memperbaiki dan meluruskan. Sebab apa? Semuanya Al-Quran, hadis cukup. Tapi ketika mulai rusak akidah kita, Al-Quran dan hadis tidak cukup katanya. Ya kan? Al-Quran dan hadis tidak cukup. Akhirnya keluarlah alat-alat untuk memperbaiki yang rusak itu. Jadi teori-teori ilmu lahir seiring dengan ini. Dulu tes PCR, tusuk hidung, apa namanya? Tidak pernah dites ya. Swab, antigen. Pernah untuk mendengar tidak sebelum corona ini? Tidak pernah kita dengar. Betul kan? Iya. Tidak ada pernah dengar. Ketika mulai rusak, datanglah alat-alat ini. Betul kan? Iya. Nah, jadi ketika orang sudah mulai rusak, datang aturan-aturan dan sebagainya. Nah, lahirnya pembagian ini karena ada yang bermasalah di dalam mentauhidkan Allah tabaraka taala dari umat manusia, karena mereka tidak lagi cukup dengan Al-Quran dan Sunnah, maka diperlukan pembagian ini. Sehingga ada yang mengatakan asal tidak mengatakan Allah dua, itu sudah sempurna tauhidnya, walaupun dia beribadah kepada selain Allah. Dan tidak sedikit orang tidak memahami ibadah itu hanya kalau solat saja, puasa saja, zakat itu ibadah. Kalau berdoa itu tidak ibadah. Padahal Nabi katakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Maka tidak ada ibadah kecuali ada doa di dalamnya.
Jelas? Dan ingat, catat, banyak orang tidak tahu bahwa syirik pertama masuk ke dalam tubuh umat manusia melalui syirik masuk pertama kali melalui, saya baru datang nih, kasihan. Melalui doa. Dan sampai hari ini doa adalah media paling subur dalam menyekutukan Allah Taala. Dan sayang sebagian besar umat tidak memahaminya. Tidak akan ada orang langsung meyakini Allah ada dua, itu tidak ada, itu orang kafir aja. Tidak ada orang mengatakan bahwa yang berkuasa di langit pertama Tuhan ini, yang berkuasa di langit kedua Tuhan ini. Itu hanya orang-orang yang tak berislam saja itu. Jelas? Tapi kapan datangnya syirik itu? Ketika masuk dalam bab ibadah. Ketika masalah tauhid ibadah tak tuntas, maka lahirlah ibadah-ibadah yang diberikan tanpa batas. Sehingga yang asalnya hanya milik Allah diberikan kepada selain Allah. Ini bukan hanya pada orang yang tak pernah belajar tauhid. Orang yang dah belajar tauhid saja sering terjadi. Pernah seorang syekh dalam kajiannya sudah 3 kali tamat kitab tauhid. 3 kali tamat. Syekh, ada seorang pemuda, ya seperti antum lah, masih muda, semangat. Syekh, ini kitab ini terus, kenapa tidak ganti dengan kitab yang lain? Bayangkan, dia ingin, dari satu sisi ingin dapat kitab yang lain, menurut dia lebih banyak ilmunya nanti. Jelas? Padahal antum jangan lupa, Al-Muzani atau Ar-Rabi' bin Sulaiman Al-Muradi membaca kitab Ar-Risalah dengan Imam Asy-Syafi'i sampai 50 kali. Ya nampaknya tidak ada kita. Ini aja belum tamat, tuan-tuan dah minta ganti kitab nampaknya. Gantilah Ustaz itu terus. Iya, 50 kali. Riwayat yang lain mengatakan 500 kali. Anggaplah 50 kali, sanggup? Besok ada lagi enggak? Enggak kan? Iya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, beda mereka dengan kita. Dan 50 kali enggak bosan. Jadi suatu hari ada anak muda ini, Syekh, kok kitab ini terus sudah 3 kali kita tamatkan kitab tauhid? Memang tauhid aja terus? Syekh tak jawab. Dah agak-agak lupa anak tu dengan pertanyaannya. Syekh lalu mengatakan, terjadi perzinahan di tempat itu. Seluruh hadirin auzubillah, nasallahu auzubillah, kan reaksinya keras. Apa sebab? Zina dosa besar dan memalukan. Masya Allah. Lalu Syekh teruskan kajian. Tak lama pula berselang, dia sampaikan pula berita. Di situs si fulan membuka sasana silat dan menyembelih ayam hitam terbang senja ke rimba. Hampir tidak ada reaksi. Membuka sasana silat, nyembelih apa? Ayam hitam terbang senja ke rimba. Payah nyarinya tuh sih. Kalau dulu ada ayam lepas di sini kan. Nah, payah nyarinya itu. Hampir reaksinya tidak seperti terjadi kasus perzinahan. Dan itu persis seperti kita hari ini. Kalau bicara korupsi, lantang. Bicara penyelewengan dana, alhamdulillah tuan-tuan tidak tahu, syukur. Tidak usah, tidak perlu saya lanjutkan. Nah, kaum muslimin dan muslimat keras. Bicara tentang ketidakadilan penguasa, masya Allah hebat. Tapi bicara tauhid, oi jangan, ini memecah belah umat. Padahal mohon maaf kaum muslimin, andainya antum diam dengan kesyirikan yang terjadi di masyarakat, dan itu dosa, dengan kezaliman penguasa yang ada di tengah-tengah kita, mendiamkannya juga termasuk dosa. Mana yang lebih besar, dosa mendiamkan syirik daripada dosa mendiamkan kezaliman penguasa? Tapi kok reaksinya beda? Karena reaksinya beda. Maka Syekh bilang, itulah sebabnya kitab tauhid ini harus selalu dibaca dan dibaca. Sebab antum seolah-olah menganggap zina lebih berat daripada
daripada syirik. Menyembelih, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Menyembelih bukan karena Allah dan untuk Allah, itu namanya syirik. Oh enggak, kami tidak menyekutukan Allah dah. Terus apa namanya? Antum sembelih untuk apa? Coba yang pernah silat. Ayo. Enggak ada yang pernah tamat, cuma kan enggak tahu. Enggak pernah. Alhamdulillah, saya pernah tamat. Tapi jangan diuji-uji, saya tidak paham lagi. Nah, tidak tahu silat, basilek, tidak tahu juga. Alhamdulillah, untunglah. Jadi ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini tujuannya adalah untuk menjadi penghalang serangan-serangan dari pihak yang lain. Melalui siapa? Tidak tahu juga. Tidak ada guru silat rupanya di sini. Kaum muslimin dan muslimat melalui media-media selain Allah tabaraka wa taala. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Hari ini kita juga coba lihat komentar-komentar. Anda bicara tentang sunnah bid'ah, padahal orang berbuat dosa maksiat di samping rumah Anda diam. Pertama, kita juga tidak diam. Cuman diam bukan berarti antum tidak tahu, bukan berarti diam. Seperti kata Syekh Al-Utsaimin ketika dikritik tidak pernah menasihati penguasa, katanya, ya akhi, katanya, tidak semua yang saya lakukan harus saya laporkan ke antum, karena melaporkan ke manusia hari ini ria, tapi besok di akhirat dilaporkan itu namanya suka ria. Ya di akhirat boleh suka ria kan, tapi di sini ria aja tidak boleh, apalagi suka ria. Tidak kena ria. Yang rumahnya di jalan apa tuh? Dekat jalan Ikhlas. Ada gang ria di sana. Lucu juga ya. Jalannya Ikhlas, gangnya ria. Antum enggak orang Pekanbaru nampaknya. Pergi nanti ke jalan Ikhlas, tahu ya, suka jadi. Nanti cari namanya gang ria. Siapa yang masuk ke situ jadi suka ria. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Antum mendiamkan maksiat. Lalu kata Syekh, tidak semua yang kami lakukan harus kami sampaikan ke antum, apalagi menasihati penguasa. Sebab menasihati penguasa itu kalau diumumkan diikuti oleh penguasa juga tidak baik. Pak, nanti dikira orang penguasa itu lemah, takut sama ulama. Ya tak? Kan banyak nanti yang buzzernya pula. Ya tak? Dan kalau tidak diikuti, lebih parah lagi, dasar zalim. Sudah dinasihati tapi tidak mengikuti. Makanya itulah hikmahnya kenapa Nabi SAW perintahkan kita untuk menasihati para penguasa, jangan di depan massa, karena itu tidak baik diterima, atau ditolak pasti tidak baik komentarnya. Diterima ada yang komentar negatif, tidak diterima lebih banyak lagi yang negatif. Maka kalau antum punya akses, sampaikan. Kalau tidak, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jelaskan manhaj Nabi itu kan jelas. Nah, lalu antum berbicara dengan berdalih bahwa Imam Ahmad mengatakan kebenaran di depan penguasa yang zalim, bahwa Imam Asy-Syafi'i berkata lantang di depan para imam yang zalim. Saya tanyakan, Imam Ahmad mengerahkan massa atau dia yang diangkut ke situ? Dia yang diangkut. Alhamdulillah. Ashabul Kahfi dulu ketika mengatakan tauhid di hadapan penguasa yang zalim itu, mereka yang mengerahkan massa atau mereka yang diangkut ke depannya? Mereka yang diangkut. Nah, kalau antum nanti diangkut ke depannya, lalu katakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, apapun tebusannya, itu saya setuju. Kalimatu haqqan inda sultanin jair, berkata yang hak di depan sultan atau di sisi sultan yang zalim. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Oleh sebab itu tidak bisa dijadikan dalil. Mereka itu ditangkap, dibawa ke depan penguasa. Kalau antum bermufakat untuk menyerahkan massa melawan penguasa, sama? Beda enggak? Beda.
Nanti minta aja lah sama penguasa, antar saya ke depan Anda, saya akan katakan. Mau? Mau? Sambil diikat. Oleh sebab itu, maka baik-baikkanlah itikad dan jangan mengada-ngada dalam berbuat, karena sesungguhnya mengada-ngada itu dilarang oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kok pada kemana-mana? Gara-gara pembagian tauhid. Sebab ada pembagian ini karena banyak yang tidak jelas, sehingga kita tuh kalau dulu orang ngaji kitab tak pakai rumus-rumus begini, ya tak? Sehingga ada pula sebagian kawan-kawan tuh asal pakai rumus-rumus, ini orang haroki nih katanya. Tidak mau baca kitab itu, ini keliru juga. Ya, hari ini kita memerlukan itu. Dibuat dulu al-kalimah, lalu pembagiannya al-ism, kemudian al-fi'il, kemudian al-huruf, kemudian al-ism mu'rabah, mabniyah, fi'il mabniyah, mu'rabah, dan seterusnya. Ya tak? Jelas? Semuanya jelas. Kalau ngaji seperti kitab seperti orang dulu, ya, yang di awal sudah lupa, yang tengah belum paham, di akhir tidak ngerti. Maka ini perlu media sekarang. Namanya in fokus. Tapi saya tidak mau pakai biar orang tidak fokus. Iya, kalau pakai ini fokus bikin orang tidak fokus. Nengoknya ke layar, tidak ke kita. Apalagi layar di situ, tonton ketawanya ke situ, tidak ke saya. Iya, Allah musta'an. Jadi lahirnya pembagian ini karena kebutuhan, karena banyak yang tidak jelas dan diketahui. Maka lahirlah pembagian ini dan barangnya ada. Jadi bukan sembarang dibuat. Mari kita lihat. Tapi antum nampaknya sudah tidak sabar lagi untuk pulang. Hah? Masih? Masya Allah, antum ternyata orang kuat-kuat ya. Baik. Tapi rasain kalau ada yang merasa tidak terwakili, nanti rasain. Kaum muslimin. Yang pertama adalah tauhidur rububiyah. Nanti apa definisinya akan dijelaskan oleh Syekh. Yang kedua tauhidul uluhiyah. Yang ketiga tauhidul asma'i was sifat. Tauhidul asma' was sifat. Masyaallah kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang tidak paham dengan ini, mari kita simak apa ini maksud. Dan kalau tidak setuju dengan istilah ini, silakan buat pula pembagiannya. Yang penting jangan jangan mengada-ngada. Barangnya ada, tapi tidak mengada-ngada. Soal istilah, para ulama sepakat la musyahata fil istilah. Tapi kalau dengan fitnah dan dusta bahwa ini adalah diada-adakan oleh Ibnu Taimiyah, kemudian terputus setelah dia wafat, lalu tiba-tiba timbul oleh Ibnu Wahab. Subhanallah, tiba-tiba hilang 3 abad. Berapa dari abad ke-8 sampai abad ke-12? Berapa abad itu? 4 abad. Tiba-tiba timbul begitu saja. Tidak ada yang membawanya. Ini adalah tidak bisa terima secara ilmiah. Kalau bukan karena paham orientalis yang memasuki kaum muslimin sebagiannya, ini tidak mungkin diterima. Karena orientalis ingin mengatakan kepada umat Islam bahwa antara Nabi wafat dengan kalim atau hadis dicatat ada 100 tahun lebih. Sebagian mengatakan 200 tahun lebih. Maknanya apa? Sanadnya tidak bersambung. Maka akidah as-salaf tidak bersambung dengan as-salaf. Akidah khalaf bersambung dengan, kan lucu itu. Akidah salaf tak bersambung dengan salaf. Akidah khalaf bersambung dengan salaf. Paham? Enggak. Berarti terpaksa kita bawa nanti kitabul khalaf ke sini biar paham. Jadi ingin mereka mengatakan akidah ini kan dinamakan dengan aqidatu as-salaf. Akidah ahlul kalam aqidatul khalaf. Jadi khalaf itu yang datang belakangan, salaf itu yang duluan. Nah, yang duluan dengan akidah orang yang duluan tidak bersambung. Tapi yang datang belakangan dengan yang duluan akidahnya bersambung. Masuk akal nih. Ini akibat selalu main akal-akalan sehingga tidak masuk akal. Tidak paham juga. Ini lebih vulgar lagi nanti.
ahlus sunnah yang menegakkan sunnah dianggap ahlus sunnah palsu. Ya, ada sunnah disuruh begini didirikan, dilarang begini ditinggalkan. Ini ahlus sunnah, tapi ini ahlus sunnah palsu. Yang asli gimana? Yang asli itu ahlus sunnah wal jamaah yang asli, bila ada sunnah yang nyuruh, tengok dulu, cocok apa tidak. Kalau cocok terima, kalau tidak dihapuskan. Ini asli. Subhanallah, asli. Di mana? Apakah dulu sahabat ketika menerima sunnah Nabi dia jawab, ini hati-hati, bahaya nih keyakinan seperti ini. Harus ditakwilkan, ini bisa syirik kita. Ternyata mereka tidak ada mengatakan itu ke Nabi alaihi salatu wassalam. Bahkan nanya hukum saja jarang atau hampir tidak ada. Ketika disuruh salatul jamaati afdalu min salatil fazzi bi 25 darajah, rawi Muslim. Salat berjamaah lebih afdal daripada salat sendirian sebanyak 25 derajat, lain 27 derajat. Tidak ada sahabat yang nanya, ya Rasulullah, ini wajib apa sunat? Wajib apa sunat? Pada istilah wajib sudah ada zaman Nabi, ya. Istilah sunat sudah ada zaman Nabi. Nah, ada apa enggak? Cuman pembagian hukum wajib, sunat, haram, makruh, mubah itu belum ada kecuali belakangan di kalangan para fuqaha. Apa sebab? Karena kerusakan pemahaman kita juga. Yang wajib dianggap sunat, yang sunat dianggap wajib, yang makruh dianggap haram, yang haram dianggap makruh. Apalagi banyak pula yang berkelit. Kalau bisa yang wajib itu diturunkanlah jadi sunat supaya bisa tinggalkan. Antum jangan terlalu picik. Kalau wajib semua bahaya. Dikiranya kalau kita amalkan menganggap itu wajib. Karena mereka nunggu dulu baru diamalkan bila wajib. Dan kalau bisa yang wajib diturunkan jadi tidak wajib. Yang haram diturunkan jadi makruh. Karena mereka tidak meninggalkan kecuali yang haram saja. Sehingga kalau ada yang meninggalkan yang makruh, antum jangan keras. Jangan dikatakan semua larangan itu haram. Enggak, kita tidak mengatakan semua larangan haram, tidak. Tapi kita tahu bahwa orang taat bila disuruh ikut dan bila dilarang tinggalkan. Itu orang taat. Tapi orang yang tidak taat banyak tanya kan? Iya enggak? Antum kalau ngajar, saya kan guru nih, dosen. Antum guru enggak? Guru. Kalau ada mahasiswa antum diperintahkan kerjakan ini, siap Pak. Tapi ada satu, Pak, kok selalu aja ada tugas. Sekarang musim pandemi Pak, ya mahal beli data. Orang tua saya banyak alasannya, ujungnya tak dikerjakan. Antum suka yang mana? Suka yang tidak bertanya? Ya, karena takut pertanyaan tidak terjawab kan? Bukan bertanya. Suka yang tak banyak menanya, apalagi menyanya. Iya. Jadi kita, sebagian saudara kita kaum muslimin, ketika kita amalkan yang disuruh Nabi, dikira kita menganggap semuanya wajib. Ketika kita meninggalkan yang dilarang Nabi, dianggapnya kita mengharamkan segala sesuatu. Sehingga lahirlah ungkapan semua haram saja, semua bid'ah saja, gitu ya. Dikiranya kita tak mau melaksanakan yang tak ada contoh, langsung menghukum orang yang melakukannya masuk neraka. Akhirnya mereka ini, makanya perlu mengaji kaum muslimin muslimat. Semua kita perlu mengaji bahwasanya tidak semua yang kita tinggalkan karena haram saja, tidak. Sebagaimana tidak semua yang kita kerjakan nunggu wajib saja, tidak. Dan kita juga tidak mengatakan bahwa semua yang diperintahkan wajib, semua yang dilarang itu haram. Cuman kita paham dengan sebenar-benar paham bahwa Allah suka bila dia memerintah kita laksanakan. Bahwa Nabi alaihissalatu wassalam senang kalau dia memerintahkan kita laksanakan. Dan Allah pasti tidak suka bila dia melarang lalu kita kerjakan. Dan Nabi juga tidak ridha bila umatnya bila dilarang lalu melanggar. Jelas? Kena ujilah antum di keluarga aja dulu. Anak-anak yang suka melanggar aturan rumah,
Padahal kan ada yang wajib kadang kan, jam makan jam sekian. Antum aturlah jam makan misal di rumah menjelang zuhur setengah jam kita makan bersama. Kalau ada yang suka ngeles, antum suka? Padahal tidak wajib kan? Kan tidak wajib makan sebelum zuhur, bisa makan setelah zuhur. Atau antum bikin aturan, tidak wajib juga makan mesti di rumah, tak boleh makan di luar. Anak antum lebih sering makan di luar, suka tidak? Tidak juga. Kenapa tidak suka? Duit saya habis. Padahal tidak ini. Nak makan di mana, yang penting kan makan dia kan. Bahkan untuk sholat saja. Kamu jangan sholat masjid sana ya, masjid sini. Padahal dua-duanya sah sholatnya kan. Antum suka tidak? Tidak. Padahal kalau ditanya nanti sama anak, wajib tuh ya. Antum bilang tidak wajib. Cuma Abi lebih senang kamu di sini. Gitu ya. Makanya menyenangkan Allah dan Rasul itu lebih kita utamakan daripada mempertimbangkan orang yang tak mengamalkan. Bagi siapa yang tak mengamalkan, jangan baperan pula. Ini dia lebih duluan dari kita pula masuk surga katanya. Awak tinggal masuk neraka. Enggak. Insya Allah kalau sempat kami duluan masuk surga dan antum masih insya Allah berhak masuk surga, kita akan cari nanti kan. Tapi syaratnya harus sering bersama gitu ya. Karena yang diberikan izin syafaat itu yang sering bersama dalam ketaatan. Jelas ya? Kalau jelas kita sudahi dulu. Ya, kaum muslimin dan muslimat. Memang tidak selesai kaum muslimin. Ini tidak selesai karena masih panjang. Nah, kita ambil satu dulu ya. Apa yang dimaksud dengan tauhid ar-rububiyah? Tauhid ar-rububiyah diambil dari kalimat. Tadi kan sudah saya bilang, istilah silakan antum buat sendiri. Antum tidak mau terima istilah ini, ya tidak mau terima istilah ini, buat istilah lain. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. La musyahata beristilah. Tapi dengan catatan jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada. Seperti membatasi sifat-sifat Allah dengan angka tertentu. Ini kan mengada-ngada ini. Padahal Allah menyebutkan lebih banyak lagi. Ini mengada-ngada. Kalau ini tidak. Ini dalilnya lengkap dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Yang pertama, ma huwa Rabb? Ar-Rabbu huwal Malik, yaitu yang memiliki. Yang memiliki. Maka dikatakan fulanun Rabbul Bait. Si fulan itu pemilik rumah ini. Maka ayah disebut atau laki-laki disebut Rabbul Baiti atau Rabbul Usrati, pemilik rumah. Disebut juga dengan As-Sayyid, yaitu pemimpin. Dan Allah memang salah satu namanya adalah As-Sayyid. As-Sayyid. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Nabi SAW mengatakan, Innallaha huwas Sayyid. Sesungguhnya Allah lah yang Sayyid itu. Ini juga sesuatu yang kontradiktif dalam mengamalkan. Seseorang tidak mau menyebut nama Nabi kecuali dengan Sayyidina. Kalau tidak berarti tidak al-sunnah itu. Subhanallah, yang punya sunnah itu sendiri mengajarkan tanpa Sayyidina gitu. Iya, yang punya sunnah itu sendiri mengajarkan umatnya untuk mengucapkan salawat dengan Allahumma salli ala Muhammad. Tapi kita kalau tak pakai Sayyidina, ciri khas bukan ahli sunnah. Sehingga terpaksa buat Sayyidina. Allah musta'an. Kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Alasannya apa lagi? Karena Nabi itu mengatakan ana sayyidu waladi Adam, saya penghulu Bani Adam. Taib. Kalau antum berdasarkan hadis, pakai juga hadis ini, innallaha was sayyid, Allah adalah sayyid. Kalau segan sebut sama Nabi tanpa sayyidina, sebut juga nama Allah dengan sayyidunallah. Ya kan? Karena Allah lebih patut disegani daripada Nabi SAW. Ya kan? Jaleh. Kalau dalilnya hadis digunakan mesti pakai Sayyidina, maka menyebut nama Allah biar sopan, biar beretika, pakai juga Sayyidunallah. Nah, bisa enggak? Asyhadu an la ilaha illa Sayyidunallah. Repot ya. Baik, ketika syahadat kenapa enggak pakai Sayyiduna ya? Wa asyhadu anna Muhammadan Sayyiduna Rasulullah.
Taib, Allah musta'an. Maka jangan merepotkan diri kaum muslimin. Bukan dilarang, tapi jangan diwajibkan yang tidak Allah dan Rasul wajibkan. Bukan dilarang, silahkan. Tetapi jangan buat-buat dan ada-adakan pada sesuatu yang tidak dibuat oleh Nabi dan diperintahkan. Kemudian wal mudabbir, yudabbirul amra minas sama. Allah mengurus urusan hambanya dari langit. Salah tunjuk. Gigit sampai lokam dulu ya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sering orang nunjuknya ke atas, tapi lisannya mengatakan tidak tahu, tidak boleh katakan di atas. Matanya memandang ke atas, tapi ditanya jangan bilang Allah di atas. Hatinya pun naik ke atas, maka dia bilang jangan bilang Allah di atas. Ketika dia mengatakan memuji Allah, sama-sama kita panjatkan puji dan syukur. Manjat kemana? Salah kala lagi. Lisannya kadang-kadang benar, tapi masih akalnya yang bermasalah. Bermasalah karena apa? Dicampur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Biasanya yang dominan adalah yang batil. Air putih diisi setitik, air kotor menjadi air kotor walaupun setitik. Makanya jangan dicampurkan antara wahyu dengan pendapat wahyu dengan pendapat Pak Wahyu. Maksudnya perkataan Allah dan perkataan makhluk. Apalagi kalau menjadikan acuan diterimanya perkataan Allah dengan acuan makhluk. Akhirnya wahyu yang begitu luas menjadi sempit. Allah yang begitu besar menjadi kecil. Dan sifat Allah yang begitu banyak menjadi sedikit. Padahal kita paham semakin banyak sifat keutamaan, kelebihan yang Allah miliki, semakin naik dan semakin tinggi sikap ta'zim dan segan kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tapi semakin sedikit, semakin dikit pula segan kita kepada Allah tabaraka. Dan ini sangat jelas pengaruhnya. Sangat jelas pengaruhnya antara yang mengimani seluruh yang ada dalam Al-Quran dan hadis dengan yang mengimani sebagiannya. Maka dalam pengaruh ibadah pun berpengaruh. Orang yang tidak beranjak di Al-Quran Sunnah dalam akidahnya, dalam ibadahnya pun istiqamah di atas Quran dan Sunnah. Tapi kalau sudah di akidahnya melanggar, maka di ibadah pun mudah-mudah melanggar juga. Alasannya apa? Menurut perkiraannya baik. Ambil baiknya, buang buruknya. Wal mudabbir, makna dari ar-rabb adalah yang mengurus. War raziq, yang memberi rezeki. Maka kalimat rabb ini kalimat yang paling umum. Maka Allah disebutlah dengan Rabbul Alamin. Rabbul Alamin karena maknanya lebih lengkap, lebih include dari makna-makna yang lain. Di situlah maka dinamakan tauhid, mentauhidkan Allah. Dengan makna ini disebut dengan tauhidur rububiyah. Maknanya apa? At-tasdiqut tam, yaitu membenarkan secara penuh, tidak ada ragu lagi. Apa? Wal-i'tiqadul jazim, dan keyakinan yang pasti. La yusawiruhu syak, tak ada satu pun keraguan, secul keraguan pun. Wala yudakhiluhu dhannun, dan tidak pula masuk ke dalamnya perkiraan dan sangka. Annallaha ta'ala huwal mutafarrid, bahwa Allah lah yang satu-satunya, bil khalqi, yang menciptakan, war rizqi, yang memberi rezeki, wat tadbiri, yang mengatur, wal ihya, menghidupkan, wal imatati, mematikan, wa bima'rifatil ghaib, dan yang mengetahui yang gaib, hanya satu-satunya Allah, wa bitaqdiril umur, dan yang menentukan segala urusan, kabiriha,
baik yang besar, wa saghiriha ataupun yang kecil, jaliliha yang nampak, wa daqiqiha yang tidak nampak, khairiha wa syarriha, baik yang baik maupun yang buruk. Itu semuanya hanya Allah, dan tak ada ragu sedikit pun. Nah, bagaimana dengan orang yang meyakini kalau ada di sana wali kutub, namanya wali kutub utara, kutub selatan, atau ada yang ghaus yang berpengaruh mengurus alam raya ini, bisa menurunkan hujan sendiri, bisa menahan hujan sendiri, bisa mengetahui yang ada dalam kandungan dan seterusnya, maka ini tidak sesuai dengan tauhid yang pertama dalam rububiyah Allah tabaraka wa taala. Kalau begini berarti tidak jazim, tidak pasti, ada keraguan padanya. Yang seperti ini mungkin sedikit, yang seperti ini mungkin sedikit. Kalau sudah sampai pada penyelewengan tadi yang perasaannya terlalu tinggi, maka akhirnya menyimpang dari jalan Nabi alaihi salatu wassalam. Wa annahu subhanahu wa ta'ala al-murabbi li khalqihi ajma'in, dan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur, mengurus, ya, yang mendidik hamba atau makhluknya semua, bini'amihi dhahirah, dengan nikmat-nikmatnya yang terlihat, wal batinah, yang tak terlihat. Nikmat terlihat, makan, minum dan seterusnya. Yang tak terlihat, iman, keyakinan dan seterusnya. Wallati minha irsalur rusul, di antaranya adalah mengutus para rasul, wal anbiya, dan para nabi, li hidayatihim ila tauhid wa dinillahil qawim, yang tujuannya adalah membimbing makhluk kepada tauhid dan agama Allah yang lurus, hatta la yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul, sehingga tak ada alasan bagi makhluk ini, bagi manusia, setelah datangnya rasul. Sehingga tidak ada alasan lagi. Kenapa kalian tidak mentauhidkan? Oh, tidak ada rasul sampai? Tidak. Rasul sudah diutus oleh Allah tabaraka wa taala. Kalian saja yang tak mau mengikut. Kami ikut, tapi sebagian kami tinggal, sebagian kami ikut. Makanya diperlukan keimanan yang penuh nanti ketika kita pada masuk pada tauhidul mutaba'ah, yaitu bertauhid dalam mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dalilnya wallahu yuhyi wa yumit wallahu bima ta'maluna basir, Ali Imran 156. Allah lah yang menghidupkan dan mematikan, dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Berkata pula Allah Azza wa Jalla, wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha, berapa banyak binatang melata, mereka lahir tanpa membawa rezeki, ya, tanpa membawa rezeki. Bahkan sebagian ditinggalkan oleh induknya, seperti gagak. Masih ingat kisah gagak? Gagak kalau beranak ditinggalkan oleh induknya. Kenapa? Curiga dia, jangan-jangan istrinya. Apa sebab? Lahir gagak kan tidak hitam, putih. Gagaknya, induknya hitam, sehingga dia menjauhi anaknya. Tentu tidak tahu ini ya. Coba lihat nanti sarang gagak. Jadi tinggalkannya. Subhanallah, Allah yang berikan rezeki, maka Allah utus pula, ya, ada ulat-ulat yang tertarik pada sarang gagak. Ulat ini ingin mendapatkan makanan di sarang itu, dan dia sendiri menjadi mangsa anak-anak gagak yang ditinggalkan oleh ibunya. Ibunya curiga, ini bukan anak saya, karena DNA-nya berbeda, warna kulitnya berbeda. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, maka wajarlah manusia curiga bila maknya putih, ayahnya putih, tiba-tiba anaknya hitam gitu. Tapi jangan langsung telah jatuhkan talak, diperiksa dulu datuk-datuk ke atas. Jangan-jangan seperti kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naza'u irqun, ternyata datuk dari istri kita orangnya hitam legam. Kenapa dia putih? Neneknya putih, datuknya hitam. Ini anak dari darah gen datuknya tadi. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, beberapa kejadian, sampai akhirnya diketahui. Jangan cepat curiga ya, jangan cepat curiga, apalagi dari orang-orang yang salihah.
Nah, gajah ini tak ada rezekinya, Allah yang datangkan rezekinya. Allahu yarzuquha wa iyyakum. Allah lah yang memberi dia rezeki dan kalian juga. Oleh sebab itu jangan minta rezeki kepada selain Allah. Jangan sandarkan rezeki kepada selain Allah. Ini yang kita masalahnya. Kita rela untuk mengorbankan agama, caklah palo belulu asal tanduk. Hah? Biarlah kepala belulu asal tanduk mengenai. Tahu enggak? Tak tahu ni. Ya, orang asal tanduknya mengena, biarlah kepalanya berlumuran lumpur. Ya, kita tidak pakai ini lagi. Ini istilah orang-orang dulu tuh. Ya, orang-orang dulu. Kita pakai sekarang, pak kepala harus tetap tegak dan bersih. Tapi tanduk mesti mengena. Ini enggak, sekarang banyak tanduk pun enggak ngena, kepala dah bermulumuran. Banyak orang mengorbankan dedikasinya, integritasnya, ya, kredibilitasnya, agamanya dia korbankan, menundukkan diri pada orang yang nak patut tunduk kepadanya untuk mendapatkan sesuatu. Ikanlah berlumuran tuh, dan berlumuran lumpur kepalanya, tapi tanduknya enggak mengenai, yang didapat tak dapat juga, yang diharap tak dapat juga. Oleh sebab itu tinggalkan teori ini. Orang beriman teorinya segala sesuatu Allah yang tentukan. Saya usahakan, kalau saya misalnya nak jadi suami yang baik, tentu masuk fakultas kebapakan. Nah, iya kan, belajar saya bagaimana jadi suami yang baik, ya. Habis itu lamar anak orang yang baik pula, berusaha dulu. Nah, jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, tanpa harus menghinakan diri untuk mencapai tujuan yang belum tentu terjadi. Oleh sebab itu kaum muslimin, biarlah kepala tetap bersih asal tanduk mengena. Jangan biar kepala berlumpur, tanduk tidak juga mengena. Jadi itu lama-lama itu. Dari saat kita belum berilmu dulu, ya. Sekarang kita alhamdulillah sudah Allah berikan ilmu. Jadi untuk mencapai tujuan jangan menghalalkan segala cara, tapi gunakanlah cara-cara yang syar'i, cara-cara yang elegan, cara-cara yang fair, sehingga tidak ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Wallahu musta'an. Dini Al-Ankabut ayat 60. Berkata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yunus 31, "Qul may yarzuqukum minas sama'i wal ard." Katakanlah hai Muhammad, kalau kalian menolak ikut ini dari Allah Tabaraka Ta'ala, siapa yang beri kalian rezeki yang turun dari langit? Siapa yang beri kalian rezeki yang turun dari langit? Kenapa dari langit? Karena memang Allah di langit. Makanya antum ketika mengharap menengadah ke langit, tidak menengadah kemana-mana. Orang bingung antum. Tadi saya katakan, orang yang mengingkari saja Allah ada di langit, kalau dia nunjuk mesti ke langit. Ya Allah, katanya. Salah rupanya. Jadi antara teori yang dibangun di atas bukan ilmu yang benar, menentang fitrah sendiri. Menentang fitrah sendiri. Bapak-bapak dan ibu-ibu, pertama dan utama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur. Memanjatkan kemana Ustaz? Ke atas kan? Sehingga ada yang mengkritik, jangan panjatkan katanya. Terus kemana? Sebarkan kemana-mana. Sebarkan puji dan syukur kemana? Kemana-mana. Jadi bingung. Oleh itu kaum muslimin, Allah sudah tunjukkan kepada kita di mana dia, dan jangan ukur di mana dia itu dengan kemampuan akal yang terbatas, sehingga kita membuat sekat-sekat dan batas-batas yang Allah sendiri memberi ilmu kita yang tanpa batas tentang dirinya, dan banyak lagi dalil-dalil yang mendukung itu. Amma yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? Ya, kalau Allah ingin cabut pendengaran kita, tidak bisa kita kembalikan. Kalau Allah butakan kita, tak ada obat yang menyembuhkan. Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, dan siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yukhrijul mayyita minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Wa may yudabbirul amrah, dan siapakah yang mengatur segala urusan.
fasayaquluna Allah, mereka pasti menjawab Allah. Kalau gitu, faqul afala tattaqun, kalau gitu kenapa kalian tidak juga bertakwa, tak mau ikut perintah, tak mau meninggalkan larangan? Kalian sudah tahu Allah yang menciptakan, bahwa sudah merupakan sunnatullah, bila lapar mesti makan, kalau tidak siap untuk sakit, gitu ya. Bila haus mesti minum, kalau tidak siap untuk dehidrasi. Bila sudah dewasa mesti menikah, kalau tidak merana. Bukan jomblo, jomblo biasa, merana. Dan bila sudah punya menikah mesti punya anak, kalau tidak dianggap pria tak punya selera. Ya gitu ya. Makanya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka kalau itu sudah tidak bisa kalian lawan, mesti kalian taati hukum Allah di situ. Kenapa kalian tidak taat pada hukum Allah yang mengatur kehidupan kalian, yang lebih besar manfaatnya, yang lebih hebat balasannya, surga yang tidak bisa dibayangkan betapa indahnya, tak pernah terdengar oleh telinga berita keindahannya, dan tak pernah terlihat oleh mata tandingannya. Kenapa kalian tidak mau? Padahal kalian mengakui tadi, mengaku. Bahkan masih banyak ayat lagi yang menjelaskan kalau di saat mereka dalam keadaan sulit, mereka hanya berdoa kepada Allah. Berarti orang musyrikin dulu menyembah Allah tak? Menyembah Allah, cuman kebanyakan mereka syirik kepada Allah Taala. Kenapa syirik? Karena mereka tak tahu tauhid, sehingga syirik itu dianggap tauhid. Mereka tidak mencadar mereka salah. Buktinya mereka menentang Nabi yang salah. Kan begitu? Ada nggak orang tersesat sadar dia tersesat? Sengaja aku tersesat. Ada? Nggak ada. Nggak ada yang tersesat itu sadar dia tersesat. Siapa yang tahu dia tersesat? Orang yang tahu jalan yang benar. Oleh sebab itu, maka kita yang Allah berikan ilmu dengan jalan yang benar melalui warisan Nabi, yaitu as-sunnah an-nabawiyah, dengan itu kita mengukur mana jalan yang benar, mana jalan yang tersesat, bukan dengan perasaan dan pikiran, karena perasaan dan pikiranlah selalu menjadi sumber kesesatan. Ya tak? Saya melalui satu jalan, padahal kalau saya telepon, misalnya saya Iqbal, saya telepon di mana jalan ini, langsung dapat, karena dia orang situ. Tapi ya rasa-rasanya ke belah kanan nih oke nih. Ya kan, dilihat ke matahari, ya pas ke kanan. Rupanya kanan tambah jauh. Jelas? Saya pernah jalan di daerah Soekarno Hatta, Rangka 1. Karena di SKA kan dulu ramai kan? Iya, malam-malam. Macet. Sebelum ada flyover nih, selalu macet kan, tambah pasar pagi, bukan pasar Panam, pasar pagi. Akhirnya karena malam hari nak menghindari jalan macet itu, masuk ke jalan Pajar sana tuh. Yang menuju Palas, jalan Palas. Sampai di sana, saya kan masih baru di sini. Di samping saya orang kuliah Unri. Ada anak gadis. Iya, baru nikah kan ya. Saya nyetir itu. Dia kan lama di Pekanbaru karena kuliahnya di Perikanan Unri. Lalu saya setir sampai di Jalan Palas. Saya kan tidak berilmu deh tentang jalan. Lalu saya tanya ke yang berilmu. Yang berilmu rupanya kira-kira. Ilmunya kira-kira, dilihatnya tower Telkomsel. So di situ cunya ya kan, karena orang cu dia kan. Akhirnya saya belokkan ke kanan. Tambah jauh atau tambah dekat? Ternyata yang dikira berilmu pun ilmunya kira-kira dan rasanya ke situ. Ada tandanya. Padahal towers itu kan banyak, bukan hanya itu. Awak karena belum hafal Pekanbaru dikira tower hanya itu. Ini tower arah Panam nih katanya. Ayolah saya belok kanan. Tambah lama tambah gelap. Tambah lama sampai ke Leton 2. Sampai Leton 2 teringat saya pernah ke Dumai melalui jalan ini. Ini tambah jauh nih deh. Rasa-rasanya iya, masih rasa-rasanya.
Akhirnya tanyalah, katanya, enggak, tempat gelap ini saya enggak mau bertanya. Nanti tanya lagi sama orang yang tak jujur, tambah tersesat kita. Iya tak? Kan ada orang tempat bertanya kita kadang enggak jujur. Enggak jujur mereka nanya. Saya kata teman-teman, kalau orang Mesir, antum tanya ke dia enggak pernah jawab, enggak tahu jalan. Makanya kalau antum sempat ke Mesir nanti, tapi tanya ada teman-teman yang tamat Mesir ya. Katanya orang Mesir kalau ditanya jalan pantang bilang enggak tahu. Dia bilang nanti, lawali jalan lurus, nanti ada simpang perempatan misalnya, belok kiri. Ada lagi lampu merah, belok kanan. Lampu merah, belok kiri. Akhirnya kita tambah tersesat. Dia enggak tahu. Cuman dia tahu di sana ada lampu merah, sini ada lampu merah. Main kira-kira. Kabarnya begitu. Saya belum pernah mencoba. Jadi oleh sebab itu jangan tanya begitu percaya dengan orang. Ya, nanya jalan, maksudnya nanya jalan tadi. Nanya jalan. Antum jangan salah paham ya, akhi. Saya bicara hanya khusus nanya jalan. Kalau nanya jalan kan orang jalanan biasanya. Kalau nanya ilmu ke ulama tentunya. Baiklah kaum muslimin dan muslimat, ini orang di jalan. Jelas? Jangan dikembangkan kemana-mana. Nah, ini nanya orang yang di perjalanan. Jadi mungkin di kita ada juga. Di kita mungkin ada juga di negeri kita ini. Pantang mengatakan, oh maaf saya tidak tahu itu ya. Ini ditunjukin orang jalan tambah jauh, tambah kesasar. Oleh sebab itu di sini pentingnya ilmu dari sumber yang asli, Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, dengan pemahaman mereka yang dijamin pemahamannya diterima, as-salafus salih, as-sahabatu wa man tabi'ahum bi ihsan, yaitu para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dengan catatan, ini perlu diingat terus, dan saya ingatkan terus, bahwa orang yang berada di jalan yang benar sekali-kali tergelincir, kadang-kadang ketabrak dari belakang, atau dia sendiri yang nabrak orang, nak nginjak rem terinjak gas, atau kehabisan bensin di jalan, speedometernya tidak aktif, jelas, atau belok lupa main sign, ditabrak orang juga, dan seterusnya. Jadi bukan berarti orang yang lurus jalannya tak pernah salah dan berdosa. Orang yang bertakwa bukanlah orang tak pernah berdosa. Sebab kalau gitu sama kita dengan Nabi SAW, tidak ada yang maksum. Oleh sebab itu tak boleh mengukur kebenaran dengan orang tertentu kecuali Rasulullah SAW. Jelas? Jelas tak? Ini kadang kita sudah melewati fase-fase di mana kalau tak baca buku Syekh Saleh Fauzan, berarti tidak ahli tauhid kita, salah besar. Ya saya? Jelas? Saya berpengalaman itu. Ada orang pengurus masjid nanya masalah ke saya jawab dengan detail dalilnya. Lalu ditanya, siapa yang jawab? Ustaz Asman. Oh, tidak masuk. Tidak masuk Ustaz Asman. Akhirnya ditanya sama orang lain. Ya, orang lain jawabannya ringkas. Sama jawabannya, tapi jawab, ini baru jos. Ya tidak apa-apa, yang penting kita tidak beda, cuman karena beda saja cara menyampaikannya. Wallahu musta'an. Oleh sebab itu sekali lagi tidak ada selain Nabi yang maksum. Oleh sebab itu makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah tak pernah takut disalahkan, karena mereka cari kebenaran. Silahkan salahkan, tidak ada masalah. Andai pun antum fitnah kita dengan sekejam-kejamnya, tak mengurangi sama sekali, sebab bersama kita ada Allah dan Nabi alaihi salatu wassalam. Tapi kalau memang jujur menasihati, ahlan wa sahlan, Ustaz salah dalam keyakinan ini dalil dan buktinya, bisa antum yakinkan, insya Allah kita langsung cabut, ya, bukan lari. Artinya cabut keyakinan yang salah itu, pindah keyakinan yang benar, tapi dengan syarat dalilnya jelas dan saya paham. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada pertanyaan, sudah lewat waktu saya. Ini sama aja, ngisi di luar daerah dengan dalam kota sama, pulangnya lambat juga. La haula wala quwwata illa billah. Sampai di sini dulu.
karena belum selesai. Nanti selesai al-aslu awal ini, sebab tujuan kita untuk mengetahui bahwasanya dakwahnya para imam dimulai dengan tauhid, supaya tidak ada lagi sangkaan dan dugaan yang keliru bahwa imam-imam kita, imam yang 4 bukan ahli tauhid, seperti yang digambar-gambarkan oleh sebagian, karena tidak mengenal mereka dari dekat dari akidahnya, karena sudah terbiasa dengan akidah yang ditulis oleh kalangan khalaf, sehingga ingin menyamakan pula as-salaf dengan al-khalaf, padahal antara langit dan bumi. Dan ini sangat banyak terbukti dalam sejarah para imam tersebut. Wallahu musta'an wa alaihi tuklan. Kita jumpa lagi insyaallah 2 pekan lagi. Sudah banyak tuh, 2 kali sepekan dah banyak. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.